Beserta dengan kami. Engkau beserta kami di masa lalu kami. Engkau beserta kami di masa sekarang. Dan Engkau beserta kami di masa depan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tangan-Mu yang kuat menopang, membela, mempromosikan, memberkati dan menolong setiap kami. Selalu tuntun kami, selalu sertai kami. Terobosan-terobosan Kau kerjakan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Berfirman bersabdalah pada siang ini, biar kebenaran-Mu membebaskan, memerdekakan, mengubah hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Biar kebenaran ini sungguh jadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat sore, selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3 dan 4. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3 dan 4 menulis demikian dalam firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3, 4. Saudara-saudaraku, anggaplah, pandanglah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna di sini mature, dewasa dan utuh dalam dan tak kekurangan suatu apapun. Dari ayat yang kita pelajari ini, Tuhan ingin sebagai anak-anaknya kita bertumbuh menuju kedewasaan dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, dan dalam kerohanian kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab ini ditulis oleh Rasul Yakobus. Siapakah Rasul Yakobus? Ya, Rasul Yakobus adalah adiknya Yesus. Kalau bahasa Inggris disebut half brother-nya Yesus. Dia adalah adik Yesus tapi lain benih. Kalau Yesus lahir dari benih Roh Kudus, kalau Yakobus lahir dari benihnya Yusuf. Nah, saudara sekalian, Yakobus terkenal sebagai orang yang disiplin, orang yang strict, orang yang serius, orang yang tegas. Dia bukan orang yang main-main dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Yakobus adalah orang yang sungguh-sungguh tegas, sangat-sangat disiplin, orang yang mungkin sedikit-sedikit saudara legalistik dalam agamanya. Berbeda dengan Paulus yang sangat fleksibel, yang sangat luas sekali. Makanya Paulus dikenal sebagai apostle of grace, sebagai rasul daripada kasih karunia. Kalau kalian pelajari kitab Paulus, dia banyak berbicara tentang kasih karunia. Dia banyak berbicara tentang anugerah. Dia banyak berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau kalian pelajari kitab Yakobus, isinya nggak gampang, nggak mudah, saudara sekalian. Nah, Paulus berbicara kepada orang yang belum kenal Tuhan. Bagi orang yang belum kenal Tuhan, dia perlu mengalami kasih karunia. Bagi orang yang belum kenal Tuhan, dia perlu mengalami anugerah. Tapi Yakobus berbicara kepada orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus. Nah,
what next? Apa selanjutnya setelah kamu jadi orang Kristen? Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu percaya kepada Yesus? Yakobus memberikan pengajaran saudara bahwa kita ini jangan cuma tahu saudara hak kita. Tapi kita lupa kewajiban kita sebagai orang Kristen. Paulus berbicara kepada orang belum bertobat. Tapi Yakobus berbicara kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Yakobus berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia. Betul saudara? Tapi Paulus berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati saudara. Sepertinya bertolak belakang. Tapi sebetulnya tidak. Yang satu bukan untuk orang Kristen. Yang satu untuk orang yang sudah jadi orang Kristen. Kalau Anda punya iman tanpa perbuatan baik. Tanpa hal yang baik kau lakukan. Itu semua sia-sia. Itu semua nggak ada gunanya. Nah saudara, tema Yakobus itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Artinya Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman kita. Kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita nggak bisa jadi bayi terus. Kita nggak bisa jadi kanak-kanak terus. Paulus katakan waktu aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita nggak bisa jadi kanak-kanak rohani terus. Kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kalau kalian pelajari, kanak-kanak itu adalah orang yang paling egois di muka bumi ini. Kanak-kanak itu egois, semuanya self-centered, semuanya tertuju kepada dirinya. Makanya orang Kristen kanak-kanak maunya dilayani, maunya didoakan, maunya diperhatikan, maunya Dan kanak-kanak itu selalu menuntut untuk dirinya. Dia nggak pernah bisa memberi, dia nggak bisa pernah membagi. Kanak-kanak itu egonya kuat sekali saudara, narsis banget. Orang Kristen kanak-kanak bilang gini, kalau itu nggak ada gunanya buat gua, masa bodoh. Kalau itu nggak ada untungnya buat gua masa bodoh. Jangan ganggu gua nggak ganggu lu. Itu orang yang egois. Nah kanak-kanak maunya diperhatikan, maunya diempok, maunya disayang, maunya dimanja, maunya didoakan. Nah bayangkan kalau jemaat GBI Intermark Pak Stephen isinya kanak-kanak semua, bisa tua loh Pak Stephen loh. Cepat tua saudara sekalian. Kenapa? Sedikit Pak Stephen, sedikit Pak Stephen, sedikit Pak Stephen. Capek Pak Stephennya saudara, gak mandiri, gak bisa sendiri. Semuanya mau Tapi orang yang dewasa, dia bisa melayani, dia bisa membagikan hidupnya, dia bisa mendoakan orang, dia bisa memperhatikan orang, amin. Nah ini saatnya kalian, walaupun kalian dewasa muda, youth, tapi kalian harus bertumbuh dalam iman kalian kepada Tuhan. Sepakat? Sepakat? Amin. Salami kiri kananmu, saya harus bertumbuh. Saya harus bertumbuh dewasa. Nah saudara sekalian, kita perhatikan kanak-kanak itu saudara suka ngambek. Betul nggak? Kanak-kanak suka ngambek, suka cengeng, cemen, mentalnya mental kerupuk saudara. Kalau Anda jadi orang Kristen cemen banget, gak mau tantangan, mau hidup nyaman, Anda kanak-kanak rohani. Kanak-kanak gak suka tantangan, gak usah yang sukar-sukar, gak suka yang susah-susah. Satu hari saudara, anak teman saya itu lagi kita duduk ngopi di Starbucks. Anaknya lagi belajar, jadi mamanya tanya, ayo ini berapa, ini begini gimana, sebut-sebut, disuruh ngajarkan, mamanya tanya-tanya apa yang sudah dia pelajari. Terus dia berkata begini, mami sekolah ini susah ya, sekolah ini susah, aku mati aja katanya. Ya Tuhan, sekolah susah lu mau mati bang? Ketemu sama Ibu Elizabeth yang kayak gini ya. Di konseling betul nggak sudah. Dia bilang aku mati aja, sekolah susah. Saya bilang ya sekolah susah, hidup ini susah. Nanti lu gede tambah susah lagi, betul nggak? Anda pikir hidup ini gampang? Enggak, hidup ini susah loh saudara. Nah kalau kita punya mental cemen, banyak orang bunuh diri aja. Ada anak tetangga saya, saudara, itu gara-gara dia suka internet, suka main game, kerajingan game saudara. Papa mamanya lihat nih anak lupa mandi, lupa makan, lupa semua karena games. Games. Dicabut internetnya. Dia stres, dia depresi, dia bunuh diri saudara. Ya ampun Tuhan Yesus.
Demi game lu bunuh diri, cemen kali hidup lu, enteng kali hidup lu. Nah, kanak-kanak itu cemen, kanak-kanak itu cengeng. Tahu nggak? Orang kanak-kanak itu suka sakit hati, suka dendam, suka tersinggung, suka kecewa. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada bedanya. Nah, saudara sekalian, banyak saya satu hari ketemu ibu-ibu nih sama istri saya. Ceritanya semua kepahitan, ceritanya kecewa sama si ini, kecewa sama si ini. Nah ini tipe orang Kristen kanak-kanak secara rohani. Kecewa, nggak kuat, nggak tabah, nggak bisa ngampuni, sakit hati, dendam terus. Ini saatnya kita tinggalkan sifat kanak-kanak dan kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kanak-kanak itu makanannya bubur, sukanya khotbah yang lucu-lucu. Sukanya khotbah yang ringannya, banyak kesaksiannya. Khotbah pengajaran dia nggak suka. Dia bilang, mumet Pak, mumet. Hidup saya udah mumet, dengar khotbah tambah mumet lagi, betul nggak? Nah saudara sekalian, nggak suka. Padahal Pak Stephen ya, orang akan bertumbuh karena pengajaran. Pengajaran, pemuridan itu penting sekali. Karena orang bertumbuh karena pengajaran, karena pemuridan saudara sekalian. Maka dari itu kanak-kanak itu sukanya bubur. Dia nggak suka makanan keras. Ditegur sedikit tersinggung, didisiplin sedikit emangnya gereja cuma GBI Entermark. Banyak gereja di BSD ini langsung ngambek pindah gereja. Saudara kemanapun Anda pergi Anda akan berbenturan dengan masalah yang sama karena Tuhan sedang proses hidup Anda. Ayo jemaat Tuhan, orang dewasa muda kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Amin. Punya komitmen mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Nah dari ayat-ayat yang kita baca kalau Anda pelajari, Kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal, betul? Nah ini 5 tanda orang yang dewasa secara rohani. Mungkin saya nggak bisa bahas semua hari ini, tapi kita langsung aja yang pertama. Tanda orang yang dewasa dalam iman, dewasa dalam rohani. Dalam Yakobus pasal pertama dikatakan orang yang bisa bersuka cita sekalipun di dalam pencobaan. Orang yang bisa bersuka cita dalam pergumulan, dalam tekanan hidupnya. Makanya dikatakan dalam ayat tadi apabila. Kata apabila kurang tepat. Kata yang benar whenever, ketika, di saat. Saudara sekalian, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Amin. Saudara jangan tertipu dengan penampilan. Seringkali kita lihat orang rambutnya shalom, saudara sekaliannya, bajunya keren, parfumnya paling mahal di dunia, tasnya Hermes, ikat pinggangnya Gucci, sepatunya Bottega, saudara. Ada pikir dia nggak punya masalah, banyak masalahnya. Saudara saya kenal banyak orang kaya, itu lagi stres kenapa saudara? Ternyata uangnya pinjam di bank saudara, utang bank, banyak utangnya. Jadi mikirin bunga bank, bunga bank saudara. Kecuali Pak Stephen. Nah saudara sekalian semua orang mikirin bunga bank. Saya punya teman nih saudara, teman saya pengusaha saudara. Saya pikir kaya kan, saya pikir hebat kan. Ternyata dia cerita, Bapak tahu saya setiap jam 2 pagi itu terbangun. Keringat dingin Pak. Saya bilang kenapa? Ya mikirin bunga bank Pak. Bunga bank. Jadi orang kalau kaya itu jangan pikir dia kaya loh. Itu utang bank semua saudara. Itu bunga bank. Dia lagi stres. Dia lagi pusing saudara sekalian. Nah semua orang punya masalah. Betul nggak? Melihat orang punya masalah, lihat kiri kananmu. Itu tipe orang yang mukanya punya masalah saudara. Semua kita punya masalah. Betul nggak? Semua kita punya masalah. Saya kemarin saudara cerita teman saya, dia punya kenalan teman baik dari Surabaya. Orang kuaya, orang sugih, orang tajir saudara. Cinta Tuhan, perfect hidupnya. Cinta Tuhan, rohani, melayani Tuhan, bisnis sukses, punya rumah di luar negeri, di mana-mana. Kaya banget saudara. Setiap tahun check up di Singapura, paket paling mahal, dokter paling hebat saudara, di rumah sakit paling terkenal di Singapura. Tapi bisa kecolongan. Satu hari lagi dia di Amerika, di LA, dia rasa nggak enak di pinggangnya. Dipikir syaraf kecetit, pulang Indonesia dipijat, tambah dipijat tambah sakit, tambah dipijat tambah sakit. Akhirnya dicek sama dokter, sudah kanker stadium 4B saudara. Bisa kecolongan. Check up Pak, check up loh. Lengkap, paket mahal. Sekarang dokter sudah nggak bisa tolong. Kankernya sudah menyebar kemana-mana. Dengan uangnya dia bisa bayar rumah sakit paling mahal.
Dia bisa bayar dokter paling mahal. Tapi dokter semua sudah angkat tangan. Saudara, uang banyak, hidup sempurna. Tapi hidup manusia selalu ada kata tapi. Betul nggak? Hidup manusia selalu ada tapi. Dia sih cakep Pak. Tapi kelakuannya jelek. Dia sih tinggi, ganteng Pak. Tapi juling Pak, saudara. Betul nggak? Dia sih kaya Pak. Tapi pelit. Betul nggak saudara ya? Betul nggak? Manusia nggak sempurna. Semua punya tapi dalam hidupnya. Betul nggak? Kalau kita baca di Alkitab itu hebat loh. Ada wanita janda nggak punya uang tapi punya anak. Yaitu janda Elia, janda nabi-nabinya Elia kan datang sama Elia karena dia nggak punya uang. Anaknya mau diambil, mau jadikan budak saudara. Nah cerita selanjutnya ada janda kaya, ada ibu kaya. Dia kaya, dia sukses tapi dia nggak punya anak. Sometimes hidup ini ironi ya. Hidup ini misteri ya. Saya sama istri saya sudah married 18 tahun ya. 18 tahun ya kami married. Saudara, saya menikah agak terlambat. Saya ini panglatu, panglima lajang tua. Tapi nggak apa-apa saudara, yang penting sudah laku ya. Kami sudah menikah 18 tahun. Dan kami belum dikaruniai anak. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan hidup ini nggak adil ya. Apa yang kurang dari kami? Suaminya mirip Hyun Bin. Istrinya mirip itu pemain film Meteor Garden, tahu siapa? Sancai, saudara sekalian. Ini perfect couple. Kita sudah berdoa enggak Tuhan kasih anak? Kalian yang remaja-remaja kan teman-teman kalian dicuel aja hamil, betul enggak? Pada tamat SMA. Kita ini resmi loh, diberkati loh. Keluarga saleh loh saudara, cinta Tuhan. Melayani, tapi Tuhan enggak kasih anak. Orang iseng-iseng berhadiah dapat anak. Hamil, betul enggak? Nah banyak anak-anak sekarang kan anak muda sekarang kalau pacaran hati-hati loh. Hati-hati pacaran kalian anak muda, hati-hati. Pacaran jangan dalam kegelapan. Kalau pacaran Pak Stephen diajak, Tante Elizabeth diajak, semua diajak. Rame-rame orang segereja diajak. Aman gak jatuh dalam dosa? Betul gak? Orang pacaran itu sukanya itu berdua-dua. Terus sukanya itu di kamar kos, betul nggak? Sukanya di tempat gelap, di situ banyak setan loh saudara. Pertama-tama dating, eating, drinking, kemudian kissing, lama-lama jadi bunting, betul nggak saudara sekalian? Nah hati-hati saudara jemaat Tuhan, hati-hati. Nah saudara sekalian, semua manusia punya masalah. Lihat kiri kanan, kamu punya masalah nggak sih? Oh lu nggak tahu aja, kalau gue cerita selalu... Betul nggak? Orang semua punya masalah. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Masalah kita beda-beda. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah baru diputusin cowoknya mungkin saudara. Ada yang punya masalah pekerjaan, ada yang punya masalah studi. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Dan masalah itu kita nggak pernah duga. Kita nggak pernah kira, kita nggak pernah harapkan. Contohnya COVID ini, betul nggak? Seorang dokter meyakinkan saya bahwa COVID tidak mungkin masuk di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu iklimnya tropis. COVID itu cocoknya di iklim yang dingin. Di Indonesia dia mati karena panas banget. Ternyata COVID masuk juga ke Indonesia. Seorang teman saya bercanda bilang gini, COVID gak mungkin masuk Indonesia Pak. Kenapa? Itu produk Cina, izin impornya susah Pak katanya. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata COVID masuk di Indonesia. Kita lockdown, hancur belebur semuanya, kacau, keuangan terganggu, bisnis terganggu, restoran tutup. Saya tadi sama ibu mau makan, semua tutup restoran di depan. Setahu saya ada Bineka, ada Max Coffee, sudah berubah total semuanya. Nah saudara sekalian, COVID menjungkir balikan semuanya. Kita nggak pernah duga, kita nggak pernah kira. Kita nggak pernah sangka. Nah Alkitab berkata saudara, semua orang bisa punya masalah. Tapi yang penting anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let it be an opportunity of joy. Jadi masalah kita harus menjadi kesempatan. Apa? Lihat kiri kananmu bilang, masalahmu harus menjadi kesempatan. Kesempatan Tuhan bekerja.
Kesempatan Tuhan mengoreksi hidup kita. Kesempatan saudara Tuhan memberkati hidup kita. Seringkali masalah pergumulan yang kita alami itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Benar, saya bersyukur banget untuk COVID ini. Kenapa? Dengan ada COVID ini saya bisa punya YouTube channel. Dengan ada COVID ini bakat tersembunyi dalam istri saya keluar. Ternyata dia jago di fotografi, dia jago di videografi, ternyata dia jago dalam desain-desain saudara sekalian. Dan itu bakat terpendam, COVID mengeluarkan bakat itu semua. Nah saudara sekalian, COVID ini merupakan jawaban doa istri saya untuk saya. Di akhir 2019 Pak Stephen, istri saya bilang gini, papi jadwal kita terlalu padat, terlalu sibuk. Kita cuti dong 2020, sebulan kek, 2 bulan cuti kek. Tapi minta Tuhan tetap uang masuk ya. Saya bilang enak lu aja. Pokoknya minta cuti, saya bilang gini sayang, saya itu masih sehat. Kalau saya cuti masih sehat ini saya sungkan sama Tuhan. Kalau saya bisa ada hari ini semua karena anugerah. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa pelayanan tuh saya enggak pelayanan, saya itu merasa tertuduh, saya merasa bersalah. Terus saya bilang istri saya gini deh, jadwal 2020 kita kurangi aja. Kita lebih santai. Tuhan dengar doa istri saya dicutikan Tuhan 2,5 tahun saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati, kita melihat di COVID ini, kesempatan Tuhan memberkati kita. Kesempatan Tuhan, iman kita semakin kuat. Saya nggak pernah loh dalam kerohanian saya sehebat COVID ini. Saya jadi punya banyak waktu untuk berdoa, punya banyak waktu mencari Tuhan, punya banyak waktu menggali firman Tuhan, dan punya banyak waktu mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Nah saudara sekalian, jadikan masalah krisis yang kau alami menjadi kesempatan. Amin. Kesempatan hidup kita lebih baik lagi. Kesempatan kita diberkati. Kesempatan. Dan saya melihat selama COVID ini Tuhan memberkati hidup kami dengan luar biasa. Saya cerita tadi pagi awal COVID kami baru ganti mobil saudara. Mobil lama sudah rongsokan kita jual ganti mobil. Saya nggak kira COVID ini segini lama. Ketika kita baru beli mobil langsung lockdown. Mobilnya nggak bisa dipakai. Yang jadi masalah DP-nya kecil, cicilannya gede saudara sekalian. Saya pikir kalau semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, saya bisa bayar cicilan itu. Saya bisa lunasi, saya yakin. Tapi begitu gereja tutup saudara, nggak ada ibadah semua, kita shock, kita kaget. Langsung kepikiran cicilan. Tapi luar biasa, tiap hari jadi doanya, Tuhan cicilan tolong, Tuhan tolong cicilan, Tuhan tolong cicilan. Sudah iman dipertaruhkan untuk bayar cicilan. Dan luar biasa, saya telepon teman saya yang leasing mobil ini. Saya bilang minta diputihkan, ditunda pembayaran. Dia bilang gak bisa, Bapak klien baru harus bayar semuanya secara penuh. Aduh, tapi di situ saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Saya melihat Tuhan memberkati luar biasa. Sudah tahu ya, orang-orang saya nggak kenal. Orang-orang yang sudah lama nggak ketemu. Long time ago in Bethlehem, saudara. Tuhan bisa munculkan kembali, ingat sama saya dan memberkati saya. Sehingga mobil itu bisa lunas terbayar. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah jemaat yang diberkati Tuhan. Let it be an opportunity of joy. Jadi masalah kita, kesempatan kita bersuka cita. Dalam masalah kalau kanak-kanak punya masalah pasti ngomel. Pasti ngeluh. Betul nggak? Kanak-kanak kan uring-uringan, marah-marah, kesel, jengkel, kepahitan, sakit hati, putus asa. Itu kanak-kanak. Orang yang dewasa imannya, dalam tekanan dia bisa bersuka cita. Amin. Dalam masalah dia bisa bersuka cita. Dalam krisis dia bisa bersuka cita. Bukan stres, bukan depresi, tapi dia bisa bersuka cita. Saya punya teman. Seorang pengusaha, dia properti. Diberkati, dia kaya, dia sukses. Satu hari ketemu teman sekolah lama. Ngajak buka pabrik hand sanitizer. Ini tahun 2019. Dia bilang, gua gak ngerti. Enggak lah katanya. Temennya bilang, udah lu turun duit aja. Pabrik gua yang jalani. Sepakat uang sebagian dari teman saya. Temennya yang jalani pabrik. Ternyata temennya cong tipu saudara sekalian. Dia minta uang katanya bayar supplier. Tapi nggak dibayar. Satu hari ketahuan supplier marah-marah semua, kadang nggak dibayar.
Teman saya akhirnya cek, ternyata uang yang dia sudah transfer, yang katanya buat supply itu dipakai duluan Pak. Dipakai sama dia. Dan akhirnya mereka ribut, singkat cerita, pabriknya diambil oleh teman saya, dia kasih saham temannya. Pecah, dia punya pabrik hand sanitizer. Awalnya dia bilang, Tuhan, kok Tuhan kasih saya pabrik hand sanitizer? Buat apa pabrik hand sanitizer? Saya ini properti, saya jago bangun rumah, saya kontraktor. Ini buat apa saya hand sanitizer? Tapi siapa yang tak duga dan kira, itu cara Tuhan memberkati dia. Dia ambil pabrik itu akhir 2019. Maret 2020, COVID masuk Indonesia. Bulan Maret itu waktu COVID masuk, cari masker susah. Cari hand sanitizer susah, cari disinfektan susah, cari alkohol gak ada, vitamin habis semuanya. Betul gak saudara? Dan teman saya punya pabrik hand sanitizer. Orang panik semuanya. Dia cerita sama saya, Bapak tahu modal 1 galon hand sanitizer cuma 100 ribu, 150 ribu. Tapi orang bisa beli 1 juta, 1,5 juta. Kalian hitung berapa untungnya. Modal 100 ribu, 150 ribu, orang berani beli 1 juta, 1,5 juta. Karena orang panik saudara. Dia untung banyak, dia untung banyak. Dan di situ dia berkata, untung saya bersyukur. Ternyata masalah bisa menjadi berkat. Dan dia datangi temannya yang sudah tipu dia. Dia bilang, bro, terima kasih banyak bro. Lu sudah tipu gua bro. Untung lu tipu gua. Orang Kristen selalu untung. Amin. Selalu kasih tahu kirianmu. Untung lu punya masalah. Untung lu ditipu. Untung lu difitnah. Untung lu dibersihin cowok lu. Dia bilang, untung kamu tipu saya. Itu cara Tuhan memberkati saya. Tapi saya nggak mau egois. Saya bagikan sedikit berkat ini buat kamu. Supaya kamu juga menikmati hasil jerih lelah kamu. Dan saudara sekalian, teman saya diberkati melalui pabrik ini. Apapun masalah kita. Apapun pergumulan kita, bersuka cita. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi masalah kita tuh kenapa kita harus suka cita? Karena masalah kita tuh cuma ujian Tuhan. Kita harus mengalami ujian. Siapa mau naik level? Mau naik tingkat? Kita harus ujian. Ngalami ujian, betul ya Ibu Elizabeth ya, Ibu Guru ya. Kalau mau naik kelas ujian dong, betul gak? Jangan mentang-mentang lu punya koneksi lu naik aja, enggak ada ujiannya. Untuk kita bisa naik kelas. Tuhan juga gitu, siapa mau berkat lebih besar? Ujian dulu. Siapa mau hal-hal yang lebih ajaib? Ujian dulu. Nah ini ujian. Tuhan kadang-kadang menguji cinta kita sama Tuhan. Ngomong gini ya, aku mengasihi engkau Tuhan gampang. I love you Lord and I lift my voice. Aku mengasihi engkau Tuhan. Terus aku mengasihi engkau Tuhan. Dari surga Tuhan bilang gombal lu kata Tuhan. Betul gak? Tuhan uji loh cinta Anda. Benar gak ada cinta sama Tuhan? Orang kalau mencintai seseorang, dia rela berkorban untuk orang itu. Dengar ya, orang kalau jatuh cinta, dia rela berkorban untuk orang itu. Saya waktu cinta sama istri saya, waktu pacaran, kami orang Chinese, tapi background yang berbeda. Istri saya latar belakang Chinese totok, engkongnya dari Cina langsung, impor dari Cina ke Nia saudara sekalian. Jadi keluarganya keluarga totok, mereka keluarga Cantonese. Kalau Cantonese itu ngomongnya jadi ambil kaleng, taruh di tangga, nah saudara sekalian, dia orang Cantonese. Jadi mertua saya lagunya Tian Mi Mi Tian Nari Ye Lai Xian Ni Wen Wang. Itu mertua saya. Saya Chinese, tapi latar belakang Belanda. Papa mama saya berbahasa Belanda. Makanya lagu mama saya berbeda dengan mertua saya. Lagu mama saya lagu Belanda. Orchideen Bloeien, Ik mee maar nasi goreng. Itu lagu mama saya. Lagu Belanda. Nah saudara, budaya kami berbeda. Latar belakang berbeda. Masakan kesukaan juga berbeda. Walaupun muka saya mirip Lee Bin Ho, mirip Hyun Bin. Saya selera Nusantara.
Saya suka makanan kampung, jajanan kampung, saya suka karedok, saya suka gado-gado, saya suka jajanan pasar, saya suka yang kampung. Sementara istri saya karena turunan Chinese totok, sukanya Chinese food. Tahu masakan kesukaan istri saya? Capcay, saudara. Nah ini pengorbanan waktu pacaran. Saya nggak suka sayur, kecuali gado-gado atau pecel. Kalau capcay, saya nggak suka. Dan istri saya tipe melankolis. Orang melankolis itu setia tiap hari. Capcay, saudara sekalian. Nah bayangin, cowok yang tadinya nggak suka capcay, pacaran dengan cewek yang setia sama capcay. Jujur, sampai lihat tukang capcay, saya udah nek duluan, saudara. Benar nggak? Ini gimana? Tapi demi cinta, saya rela berkorban. Nek ya nek lah, makan capcay. Istri saya tuh capcay, tiap hari capcay. Tiap hari capcay. Bayangkan betapa menderitanya saya. Tapi demi cinta, saya rela berkorban. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, Anda rela berkorban gak buat Tuhan? Saya punya temen nih, cowok, tinggal di BSD Pak. Tinggal di BSD, ceweknya di Kalimalang. Gerejanya di daerah Kuningan, Kasablanka sana. Tuh bayangin di hari Minggu penderitaannya, pagi dari rumah ke Kalimalang jemput ceweknya bawa ke gereja. Habis gereja kan terus makan-makan, jalan-jalan, antar lagi Kalimalang, pulang ke BSD itu sampai dari pagi pulang sampai malam. Tapi rela dilakukan karena cinta. Atau enggak? Karena cinta. Kalau Anda mengasihi Tuhan, rela enggak berkorban buat Tuhan? Rela enggak taat, memprioritaskan Tuhan? Dan Tuhan harus uji cinta kita. Tuhan harus uji iman kita. Mau difoto ya. Nah saudara sekalian, Tuhan harus... Nah saya ini model loh. Nah saudara sekalian, iman kita harus diuji. Melalui masalah pencobaan yang kita alami. Iman Anda palsu enggak? Iman Anda KW enggak? Iman Anda iman warisan nenek moyang enggak? Iman warisan dari kakek nenek, opung Kristen, opa Kristen, kita juga Kristen. Diuji sama Tuhan. Iman kita benar gak? Iman kita serius gak? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Iman kita seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego gak? Yang berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Banyak orang sekarang imannya iman berkat Pak. Berkat. Kalau ada berkat beriman, gak ada berkat goodbye iman. Betul gak? Tapi di sini sih enggak ya, enggak beda. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Kata tekun itu kuat. Kita jadi orang Kristen tahan banting. Kita jadi orang Kristen yang kuat ketika kita diuji iman kita. Dan dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi dewasa. Saya mau bertumbuh dewasa. Ciri yang pertama orang dewasa, dia bisa bersuka cita di dalam tekanan hidupnya. Tepuk pundak orang kiri kan bilang, ayo bersuka cita. Jangan mewek, jangan manyun. Ayo bersuka cita, jangan mewek, jangan manyun. Yang kedua, saya bagikan dua nih. Yang kedua kita baca Yakobus pasal yang kedua, ayat 1-3 menulis demikian. Yakobus pasal 2, ayat 1-3 menulis demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Anda orang beriman sama Yesus? Percaya Yesus dikatakan Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi iman itu harus diamalkan. Iman itu harus dipraktekkan. Betul gak saudara? Banyak orang bilang, I believe in God. Ya oke. Tapi apa prakteknya? Kamu believe in God. Saya percaya Yesus, have faith in God. Apa prakteknya? Iman itu harus diamalkan. Iman itu harus dipraktekkan. Iman bukan semboyan. Iman bukan kata-kata manis. Iman harus dipraktekkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Orang yang dewasa imannya tidak membeda-bedakan orang. Tidak membedakan suku, ras, kasta, status sosial.
Banyak orang realitas kehidupan, saudara, kita jujur ya. Di era media sosial ini, semua orang lihat status. Semua orang lihat status sosial seseorang. Betul nggak? Kita akan berteman dengan orang yang kita akan follow bukan pengemis, bukan orang yang rendah. Tapi kita akan follow orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang viral, saudara sekalian. Nah, orang yang dewasa imannya, dia tidak membedakan orang. Orang miskin, orang kaya, semuanya sama. Semuanya diterima, semuanya dikasih. Jangan kalau orang kaya, apa kabar, Pak? Apa kabar? Gimana, udah kangen banget, gimana kamu? Kalau orang kaya minta didoakan, luar biasa urapannya. Kalau orang kaya, kalau orang miskin, Pak, minta didoakan, tolong pengerja sana, tolong pengerja sana. Banyak kan kenyataan seperti itu, saudara. Kalau orang miskin dibiarin aja. Kalau orang kaya, Pak, jangan di belakang, duduk di depan, Pak, duduk di depan, Pak. Ini banyak kursi kosong, betul nggak? Orang kaya diladeni, diterima, apalagi parfumnya harum, saudara. Saudara jujur ya, ini boleh jujur ya. Seringkali orang yang kita lihat kaya, itu belum tentu itu yang memberkati kita. Banyak orang kaya pelit, saudara, kecuali di GBI Intermart. Benar. Justru orang yang kita pikir biasa-biasa, itu kalau dijamah Tuhan, taat sama Tuhan, itu lebih berani memberi, saudara. Benar, saudara. Itu benar-benar, Pak ya? Sepakat, Pak ya? Benar, saudara. Saya punya teman, gerejanya, saudara, orang kaya semuanya. Tapi masalahnya, keuangannya bermasalah. Karena orang kaya pikir, oh Stephen yang kasih ini. Oh si Purba yang kasih ini. Jadi ini gak ngasih, betul gak? Mencuriga, oh jangan dia yang kasih nih. Dia yang kasih nih. Nggak kasih semua akhirnya. Itu saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati, jangan pilih-pilih orang. Jangan membedakan. Oh lu maaf pribumi ya? Lu pribumi ya? Gua non pribumi. Lu makan babi ya? Gua enggak. Nah jangan bedain orang. Semua kita sama di mata Tuhan. Kita diciptakan sama serupa dengan gambarnya Tuhan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, yang ada rambutnya lurus, ada yang gak punya rambut juga, saudara sekalian. Semua kita kan diciptakan Tuhan, betul gak? Hidup ini kan anugerah, jangan pilih kasih. Semua orang dikasihi, semua orang diterima, semua orang dicintai. Kadang-kadang orang miskin itu sumber berkat kita loh. Makanya bagus tuh. Punya panti asuhan, punya panti jompo ya Pak ya. Nanti kalau tua kami daftar ya Pak Stephen ya. Nah saudara. Nah semoga enggak lah ya. Enggak sampai begitu banget ya. Kita diberkati Tuhan. Nah saudara. Itu pelayanan seperti itu luar biasa. Kenapa? Kita memperhatikan orang miskin. Kita merawat orang miskin. Upahnya itu dari Bapa di surga loh. Upahnya dari Tuhan dan upahnya sangat besar. Terakhir saya mau cerita. Ada seorang pengarang terkenal Rusia, saudara. Itu dia satu hari, namanya Leo Tolstoy. Satu hari dia jalan ke pasar, dia bawa jaketnya, ketemu seorang pengemis. Ketemu seorang pengemis, minta-minta. Leo Tolstoy raih sakunya, masukin sakunya. Mau cari uang buat kasih sedekah. Ternyata dia lupa bawa dompet, saudara. Dia lupa bawa dompet, aduh. Terus orang ini minta, terus dia bilang gini, brother, sorry, saya lupa bawa dompet. Besok kalau saya bawa dompet, saya pasti kasih kamu. Sorry brother. Tiba-tiba orang pengemis ini peluk kakinya, nangis-nangis, terima kasih sir, thank you sir. Si Leo Tolstoy kaget, gua gak ngasih lu apa-apa. Kok lu terima kasih? Leo Tolstoy bilang, ada apa? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu cium kaki saya? Saya kan gak kasih kamu sedekah. Orang itu bilang, Anda baru saja memberikan satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Yang selama ini hilang. Anda kasih saya yang lebih berharga dari uang. Anda tahu apa yang dikasih oleh Leo Tolstoy sama orang itu adalah apa? Pengakuan diri. Leo Tolstoy orang pertama yang memanggil pengemis ini dengan sebutan brother. Dia bilang sebagai pengemis, saya dianggap sampah. Bahkan orang tidak ada yang peduli dengan saya. Saya pengemis sampah masyarakat.
status sosial paling rendah, orang yang terbuang, orang yang ditolak, orang yang tidak diinginkan. Tapi Anda mengembalikan harga diri saya sebagai seorang manusia. Saya merasa diterima, saya merasa dihargai, dan terima kasih banyak. Oleh karena kata brother ini, hidup pengemis itu berubah. Harga dirinya muncul kembali, dia kembali bangkit, gak jadi pengemis, dia kerja, dan dia diberkati, dia jadi orang yang sukses. Hanya gara-gara kata brother. Apresiasi, penghargaan, yang membuat dia yakin akan dirinya. Dia menemukan harga dirinya. Dia menemukan identitasnya. Saudara sekalian, ada banyak orang di dunia ini yang hilang identitas. Dan kita sebagai orang-orang percaya, sambut mereka, sayangi mereka, terima mereka. Jangan beda-bedakan orang. Berdasarkan warna kulit, ras, suku, apapun. Jangan beda-bedakan. Perlakukan dengan sama. Amin, saudara sekalian. Anda mau jadi orang besar? Orang besar memperlakukan semua orang sama. Bahkan kalau kita belajar, ini terakhir. Saya lagi belajar ini, Yesus itu hebat. Waktu malam terakhir, Yesus duduk di sebelahnya satu siapa? Yudas, satu Yohanes. Hebat ya. Yesus diapit satu oleh setan, satu oleh malaikat. Betul nggak? Tapi Yesus hebat. Dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu Yohanes murid kesayangannya. Dia tahu itu. Dan orang yang paling kesayangan dan orang yang paling jahat duduk bersama dia. Dan Yesus bisa memperlakukan mereka dengan sama. Itu orang hebat. Dan saya berdoa kalian jadi orang hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama yuk. Haleluya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu berbicara, membangun iman kami supaya kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami bertumbuh dalam kerohanian kami, dalam iman kami, dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami tidak mau jadi bayi rohani, kami tidak mau jadi kanak-kanak terus. Ini waktunya kami grow up, kami growing up, kami bertumbuh menuju kedewasaan. Engkau akan datang kembali untuk kedua kalinya Tuhan, masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Kami ini mempelai wanitamu, dan Engkau akan menikah dengan mempelai wanita yang dewasa, bukan yang kanak-kanak. Biar kami bertumbuh, kami ditantang untuk bertumbuh oleh Rasul Yakobus. Berkati kami apapun kesulitan, tantangan kami bisa bersuka cita. Dan kami berjanji, komitmen untuk menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. Kami tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kelas status sosialnya. Kami sama-sama memperlakukan dan mengasihi mereka. Berkati setiap anak-anakmu, jemaatmu yang hadir. Berkati Pastor Stephen dan keluarga. Berkati Pastor Purba dan keluarga. Berkati semua leader yang ada dalam gereja yang Tuhan pakai. Jadi berkat bagi banyak orang. Pengurapan-Mu penuh hikmat, kuasa-Mu menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.